Semoga Anda sehat, penuh sukacita. Dan seperti biasa, acara Kisah di Balik Jubah kali ini, kami akan mengajak untuk mengenal mengenai panggilan para suster Romo Brota Yogyakarta. Nah, kebetulan narasumber saya saat ini sedang berada di Yogyakarta. Siapa dia? Suster Brigita Diah Juliati, CD. Halo suster, selamat malam. Halo. Apa kabar? Selamat malam Bu Ati. Gimana, sehat? Sehat Bu Ati, puji Tuhan. Ya, senang sekali aku bisa berkenalan lebih dekat dengan suster Brigita. Aku manggilnya suster Brigita. Saya namanya Birgita. Birgita, ya, minum. Beda-beda tipis ya. Ya, beda-beda tipis. Karena ada suster Brigita CB itu jadi Starkey. Oh, ya. Dia ada Brigita dan Birgita. Ya. Baik, suster. Untuk awal dari perjumpaan kita, alangkah baiknya kalau suster bisa memperkenalkan diri. Silakan, suster. Baik, selamat malam semuanya. Saya Suster Birgita, senang sekali malam ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Terima kasih juga Bu Ati yang sudah mengundang saya. Sama-sama. Ya, baru kali ini saya boleh berjumpa kembali dengan Bu Ati dan juga teman-teman. Nama saya Suster Birgita. Dulu kecilnya dipanggilnya Ita, tapi setelah suster dipanggilnya Suster Bir karena ada Suster Brigita, karena belakangnya sama-sama Gita, ya sudahlah saya yang Bir. Saya adalah putri kedua dari 3 bersaudara, yang semuanya laki-laki. Oh, ya. Laki-laki? Ya, saya lahir besar di Bogor, Jawa Barat. Sejak SD ya, sejak SD sebenarnya saya sudah mulai, karena lingkungan sekolah ya mungkin ya, lingkungan sekolah saya susteran gitu di Regina Pacis Bogor. Jadi kalau mulai dari mengapa saya dipanggil itu ya mulai dari situ, nampaknya dari waktu kecil. Karena ada kapel di sekolahan itu. Nah, waktu mau kumini itu diajari dulu, zaman saya masih kelas 2 SD sudah boleh kumini. Ya, jadi sudah diajari, dikenalkan tentang ajaran-ajaran Injil begitu, lalu kitab suci maksudnya, lalu santo-santa begitu. Nah, lalu diajak juga oleh suster untuk kapel dan sebagainya. Nah, saya itu ketika masuk kapel saat itu kok maknyes gitu ya istilahnya ya, kok jatuh cinta sekali gitu di kapel. Lalu setiap ada kesempatan istirahat, bel istirahat, nggak tahu saya pasti ada saya sempatkan inguk ya ke kapel begitu. Itu sih mulainya, tapi nggak tahu ya, saya refleksikan saja sih panggilan pertama itu. Jadi mulai dari SD kelas SD nampak ya, saya melihat kembali, merenungkan kembali panggilan saya itu sejak SD. Lalu ditambah lagi ketika kami dulu bilangnya sekolah minggu ya, bilang bina iman begitu, ada suster. Mungkin suster tersebut waktu itu juga masih novis atau suster muda begitu, kami sekolah minggu. Nah itu saya masih ingat betul, Suster Murni FMM, Suster Christine FMM. Nah di situ saya merasakan kok suster ini deket ya dengan kami, maksudnya bisa menyapa kami gitu ya, ramah gitu.
rasanya senang aja dekat dengan suster. Nah, terus dalam perjalanan, kalau di sekolah zaman dulu itu kan ada buku kenangan gitu ya, suruh mengisi. Ya, saling tuker-tukeran ngisi buku. Nggak tahu deh sekarang apa dulu ya, pokoknya ada album kenangan, terus tuker-tukeran gitu, suruh ngisi biodata. Nah, saya tuh nggak tahu, selalu aja mengisi cita-cita, biarawati, pede abis pokoknya. Biarawati atau cita-cita suster gitu. Kalau ditanya, Bir, kamu mau apa? Cita-citamu apa? Suster. Saya kalau ditanya selalu jadi suster gitu. Padahal saya belum pernah gambaran. Pokoknya saya seperti jadi suster seperti apa ya? Ya, yang saya lihat kan seperti suster Christine itu gitu. Tapi waktu itu ya jawabannya begitu. Lalu ya dalam perjalanan tetap ya itu ya kepingin jadi suster, dan selalu kalau ditanya sampai SMP pun ya kalau ditanya masih pinginnya jadi suster. Nah, sudah SMP kok lama-lama mikir nih gitu. Teman-teman saya tuh cita-cita tuh jadi dokter, jadi insinyur, jadi macam-macam gitu ya, hebat-hebat gitu. Kok saya kok jadi suster gitu ya? Padahal gambaran jadi suster juga ini kok aneh gitu. Nah, sudah mulai tuh ragu-ragu semacam itu. Tetapi nampaknya yang menarik bagi saya merasa selalu diingatkan pengalaman seperti ketika saya dulu memasuki ya pada saat masuk ke kapel, itu ketika ngambil air suci itu saya buat atas nama Bapak, itu kita kecil tuh ya, saya kecil ya. Terus saya kan udah diajarin lagu-lagu. Nah, lagunya tuh ini, aku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lalu dengan ku dengar ya Tuhan pesan cintamu, ku renung di dalam hatiku, jadilah pelita hidupku selalu di dalam masa yang ragu. Nah, nampaknya itu selalu terngiang-ngiang ketika saya dalam perjalanan hidup saya, masih masa remaja katakanlah begitu, galau dengan aku sesok mau jadi apa ya gitu. Ya, saya lulus SMP, masih di Bogor. Lalu ibu saya tuh nampaknya memang menggiring saya ya untuk jadi perawat karena ibu saya seorang perawat. Saya nggak ada gambaran, saya pengennya jadi penari gitu, sekolahnya di Jogja. Ya itu mimpi saya. Tapi masa kamu mau deal-dealan terus? Karena saya suka menari waktu kecil. Terus mikirin, oh iya ya, kapan nanti jadi apa juga begitu. Kan mikir ya, mau jadi apa, ya sudah saya manut ibu. Nah, saya sekolah di sekolah perawat kesehatan di Rangkas Bitung. Ya saat itu masih, sekarang ya masih ya, sekolah akper ya di sana. Lalu setelah lulus perawat, sekolah perawat, masih tuh ada kepingin, pokoknya saya lulus saya langsung mau jadi suster gitu. Tapi suster di mana saya kan nggak kenal. Karena saya itu didikan suster juga. Kalau yang di Rangkas Bitung itu Suster Fransiskan Sukabumi. Kalau waktu saya sekolah SD SMP itu FMM ya. Nah itu, tapi nggak tahu, nggak ke situ gitu, karena saya tahu susternya kenal saya, saya pengen masuk ya nggak kenal saya gitu, entah di mana gitu. Nah, dalam perjalanan saya di SPK, itu saya punya sahabat ya, sahabat saya itu orang Kuningan. Ya di situ dia itu saat itu suka ganggu saya karena saya tahu saya ingin jadi suster. Dia nulislah di papan tulisan, masih ingat, Suster Birgita CB. Ternyata jadi gitu ya. Saya dalam flashback ya. Dia bisa langsung tulis ya. Padahal suster belum Iya, namanya Elis. Nah, dia itu suatu ketika saya lulus kerja di Sragen, di Lestari Sragen selama 2 tahun. Nah, dalam perjalanan itu ya juga saya masih kepingin jadi suster, tapi galau gitu ya. Galaunya itu bener nggak sih gitu. Kan nggak ada yang dampingi gitu. Saya juga pernah bilang sama ibu, saya pengen jadi suster. Terus gimana reaksi? Nangis. Ibu nangis. Ibu? Nangis apa nangis sedih? Pinginnya ibu kan saya sesuai dengan harapan ibu lah begitu. Oh iya, anak perempuan satu-satunya lah.
ya begitu. Lalu apa namanya, sama teman saya itu saya diajak, yuk tak kenalin suster CB di Kuningan. Memang ada waktu itu. Berangkatlah saya diajak ke Gua Sawe Rahmat ya. Ya. Nah di sana, lah saya habis jalan salib gitu, diajak sama di jalan salib. Wah, Gitu. Pada waktu itu tahun 93, jadi masih alami banget ya. Nah itu. Capek nggak suster naiknya tuh ya? Iya. Naik terus saya nyemot lilin, 3 lilin di situ. Saya bilang sama Bunda Maria, kalau ini saya foto, saat saya difoto kan anginnya gede. Kalau saat difoto lilin ini masih menyala, berarti saya masuk suster. Saya begitu dalam hati saya. Sudah lupa dalam perjalanan, saya ingat foto itu ya memang ternyata biasa. Masih menyala gitu. Tapi kan ini flashback aja ya. Itu kisah saya perjalanan. Nah setelah 2 tahun kerja sebagai perawat, kerja di Mardi Lestari Sragen, saya kepingin pokoknya udahlah 2 tahun saya masuk suster. Ternyata ya itu kan dikenalkan suster CB. Saya kontak lah dengan suster CB. Waktu itu nampaknya harus kenalan dulu begitu. Akhirnya saya melamar ke Rumah Sakit Pantirapi. Saya bekerja di sana. Ya, saya sebagai perawat ya. Sebagai perawat juga lamar. Saya mencoba melihat. Saya dalam hati saya nggak mau lah deket-deket dengan suster nanti. Kalau jadi iya, kalau enggak gimana gitu ya. Pokoknya nanti kalau mau masuk jadi suster ya masuklah gitu. Saya dulu gitu. Pokoknya ya apa ya, ada rasa seperti ragu-ragu juga gitu ya. Bener nggak sih? Tetapi bahwa panggilan itu terus-menerus menggema gitu loh dalam hati saya. Musik gitu ya. Saya mencoba untuk tanda petik ya, menutup telinga katakanlah begitu ya. Dengan macam-macam ya. Iya, dengan macam-macam apa ya kegiatan saya gitu. Tapi galau. Nah, setelah itu saya mencoba untuk mengikuti suara itu. Datanglah saya ke Merican, Gejayan. Kenalan di situ, akhirnya ya sampai sekarang. Boleh. Boleh, masih setia. Masih setia. Luar biasa ya suster ya. Artinya dari kelas 2 SD saat komuni pertama, itu sudah mulai terpanggil dan terus mengikuti suara panggilan itu, dan akhirnya saat ini sudah memasuki 25 tahun hidup membiara. Wah, luar biasa ya suster. Tapi 25 tahun itu kira-kira gampang nggak sih melewati 25 tahun itu? Ya, hidup ya. Hidup kan seperti apa ya, naik turun, pasang surut, semacam itu. Dan banyak ya, itu kan apa namanya, panggilan dan perutusan saya. Saya dipanggil dan saya diutus. Nah itu kan ada konsekuensi semacam itu. Gitu. Dan yang saya rasakan sekarang, saya mensyukuri apapun itu pengalaman saya. Misalnya pengalaman ketika kesepian gitu ya, merasa sendiri begitu ya dalam perutusan saya. Contoh itu ketika ketika saya diutus, suatu ketika saya masih junior, itu saya diutus bersama JRS itu Jesuit Refugee Service ya, ke Atambua saat itu pasca Timur pasca itu. Nah, saya bersama para volunteer, ada pakar, ada awam dan beberapa suster di sana melayani ya. Tetapi bahwa saya merasakan di situ karena nggak biasa dengan hidup seperti itu gitu ya. Jadi kan harus mengatur hidup doanya sendiri gitu. Nggak ada tuh doa bersama, nggak ada tuh ini hidup kayak bagaimana, padahal saya cuma 3 bulan. Dan situ saya merasakan ring gitu. Hidupku kayak begini. Jadi apa ya, saya waktu itu ya karena masih kecil, saya masih junior tahun ketiga ya, saya mengolah itu. Tetapi nampaknya saya juga diselamatkan dalam pengalaman itu, ya. Jadi tetap boleh mengalami Allah yang sungguh masih menyelamatkan saya di situ.
Artinya pengalaman apapun Tuhan tetap merangkul saya, jatuh bangun saya di situ. Artinya juga di situ saya merasakan jadi kan nggak pernah doa ya, tidak setia katakanlah gitu ya, karena mau menolong, melayani kan acaranya penuh gitu. Dan saya harus juga bersama dengan teman-teman adaptasi dengan macam-macam teman begitu. Nah ini yang saya rasa kok seperti ini ya, kok seperti ini ya. Nah itu kan akhirnya kan mencari kembali, tapi itu salah satu bentuk pemurnian juga. Ya, luar biasa. Jadi saat ini sudah melewati 25 tahun. Dan tentunya dengan background sebagai suster, saat ini suster bertugas di Santa Ana. Saya bertugas di tempatnya para suster yang adiyuswa, yang sudah usia lanjut. Oh, yang sudah sepuh ya. Ya. Nah, suster sekarang ini menjabat sebagai pimpinan komunitas Santa Ana di Yogyakarta, tepatnya di itu apa? Masih rumah sakit Pantirape atau di luar Pantirape, suster? Masih satu kompleks. Satu kompleks di Pantirape. Nah, mungkin sahabat KDJ yang pernah ke Yogyakarta di dekat rumah sakit Pantirape, di situ ada biara ya, suster ya. Biara Santa Ana adalah satu tempat para suster-suster sepuh yang suster yang adiyuswa yang sudah lanjut usia di situ, dan suster Birgita sebagai pimpinan komunitas. Gimana sih pengalamannya menghadapi suster-suster yang sudah sepuh? Ya, saya sungguh sangat bersyukur. Bersyukur. Dan ya, bagi saya ini adalah hadiah yang indah di usia 25 tahun hidup membiara. Saya hampir 2 tahun, baru 2 tahun, nanti November bersama para suster adiyuswa. Itu nggak pernah terbayangkan bahwa saya akan di sini begitu. Tetapi memang dulu pernah ada juga sih kerinduan kalau boleh saya melayani para suster di Santa Ana sekitar 16 tahun yang lalu begitu. Saya pernah punya keinginan itu, namun ada suster yang bilang, oh kamu belum waktunya tuh di sana, belum waktunya begitu, kamu harus di rumah sakit dulu gitu ya, melayani di sana, bla 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 gitu. Nah, yang luar biasa adalah ketika saya disambut oleh para suster, ketika saya datang, pindah dari komunitas waktu itu Pantirini, datang ke komunitas Santa Ana, amazing, artinya saya tuh diupacarani oleh para suster. Ya, luar biasa. Dikalungi bunga kayak luar biasa ya. Ya, pakai acara kalung bunga Kamboja itu, jadi kayak penari Hawaii. Saya diterima dan ada suster-suster yang menari di depan saya untuk menuju ke komunitas, ke rektor waktu itu ya, ke ruangan di mana para suster sudah menunggu saya di sana. Nah, sepanjang jalan itu yang menarik ketika saya ketahui, saya lihat astaga, ini usianya sudah 80, 83, ada yang hampir 90. Itu yang menari ya, memang didampingi oleh para suster yang muda yang mendampingi. Tapi mereka menari dengan sukacita. Aduh, siapalah saya ini. Gitu ya, luar biasa ya sambutannya ya. Disambut. Dan suster nggak nyangka akan disambut seperti itu. Nggak nyangka sama sekali ya. Terus diterimanya juga pakai pantun-pantun itu dengan dengan komunitas yang sebelumnya dan komunitas yang sekarang. Ada yang menyambut begitu. Ya, itu nggak pernah terbayangkan. Mereka itu kan lebih senior ya, suster juniornya mereka ya, tapi kok ternyata mereka happy banget dan begitu antusias menyambut kedatangan suster. Iya, ya begitu. Nampaknya para suster memang sudah merindukan gitu ada kehadiran pimpinan komunitas, karena sebelumnya pimpinan komunitas sudah sakit ya sebelumnya. Nah jadi, ini kan mungkin provinsial mikir siapa ya gitu. Nah sudahlah jatuh di saya begitu. Nah waktu menerima perutusan itu juga saya diberi waktu. Karena perutusan saya juga ada yang lain, tetapi kamu tinggalnya di komunitas Santa Ana ya. Oh nggak masalah, saya bilang gitu kalau di komunitas. Tapi
tapi suster jadi pimpinan komunitas, wah rasanya langsung. Ya di situ saya juga cukup mengolah yang menata begitu ya. Saya merasa saya tidak layak, artinya tidak layak itu rasa kecil muncul juga ya. Dulu itu senior-senior adalah orang-orang yang hebat begitu yang saya. Mungkin salah satunya ada gurunya suster juga. Ada mantan piko saya juga, ada mantan jenderal saya, ada semua di sana ada. Dan salah satunya juga dulu kepala sekolah SD saya Tarakanita juga ada di Santa Ana, almarhum Suster Anselma. Ya, para suster itu kan yang sudah memulai karya dan membesarkan karya-karya kongregasi kami ya. Dan sekarang waktunya mereka untuk istirahat dan banyak berdoa. Nah, itulah yang saya merasa luar biasa dari para suster. Saya melihat banyak hal kekudusan ya, dari kesederhanaannya mereka dalam menerima keterbatasannya gitu. Itu yang luar biasa loh. Biasa ya. Jadi saya anak kecil, saya merasa biasanya itu yang jadi pimpinan komunitas di Santa Ana itu senior. Senior ya. Usianya juga agak sepuh juga ya. Ya, namun nggak tahu lah sekarang ini ya memang akhirnya saya diminta itu lah ketika ada suster sepuh ya, suster Adiuswa, suster yang sudah sekarang nomor 2 tertua. Saya tanya yang suster maksudnya. Apa kabar? Iki sopo gitu kan nanya. Suster Birgita, pimpinan komunitas. Saya memperkenalkan diri. Ada salah satu suster yang memang sudah mulai berkurang penglihatannya dan pendengarannya, sehingga beliau selalu ada di kamar gitu. Nah, saya dekati. Lah kok gini, bikin pimpinan komunitas, lah kok kayak postulan gitu. Jadi maksudnya kayak suster kecil gitu ya. Ya ini nanti kalau suster, kalau saya bilang ya iya supaya saya bisa menolong dengan cepat kalau yang butuh sesuatu. Saya mengatakan gitu, kan bisa lari sana, lari sini, saya bilang gitu. Ya, di komunitas kami ber-81 sekarang, ya. Satu suster, termasuk saya. Ya. Suster, mungkin saya mau mengajak sahabat KDJ, Kisah di Balik Jubah, pengen tahu kegiatan suster di Santa Ana. Boleh kita putar videonya? Ya, kegiatan dari Santa Ana, monggo suster yang kegiatan CB. Di Ibu? Ya. Yang ini, yang website dari websitenya CB, yang awal tadi suster. Oh iya, saya belum buka Ibu, bentar Bu. Baik, sambil suster menyiapkan untuk memutar video itu, sahabat KDJ, tadi kita sudah banyak belajar dari suster Birgita bahwa dari kecil sudah bercita-cita menjadi seorang suster atau biarawati, dan tentunya panggilan ini terus terbawa hingga saat ini memasuki 25 tahun hidup pembiara. Beliau bertugas sebagai pimpinan komunitas di Santa Ana. Gimana, sudah siap videonya? Saya coba ya Bu ya. Oke, mari sahabat KDJ kita lihat kegiatannya ada apa aja sih di Santa Ana di Yogyakarta. Monggo suster. Sudah lihat? Ya, sudah. Ya. Kerasulan Adiuswo Kongregasi CB tahun 2018 sampai 2022 ya, suster. Ya. Ini waktu ada suster yang pesta emas, pesta 60 tahun juga. Masih ada kesempatan kita. Nah ini suster mendampingi yang sakit juga ikut kegiatan. Rata-rata usianya dari usia berapa suster yang di Santa Ana? 75 tahun ke atas kebanyakan. Tahun ke atas ya. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini lomba 17 Agustusan kemarin. Oh. Jangan sia-siakan. Kegiatannya para suster ini apa aja, suster? Harus jadi berkah. Nggak bisa ya. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Ya, ini pemeriksaan fisik sebelum menerima vaksin. Oh. Adalah kesempatan hidup ini untuk Ini kami juga mencoba untuk memfasilitasi para suster ruang doa. Ya. hidup ini harus jadi berkah. Yaitu taman supaya bisa Ya. beraktivitas ya, hiburan. Bagus loh, suster. Nah, ini laundry-nya. Oh. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Iya. Itu tadi komunitas Santa Ana di Yogyakarta ya, suster ya. Ya, itu Nah, kegiatan kegiatannya. kami salah satu. Ya. Jadi artinya di usia suster-suster yang sudah adiuswo, itu ternyata mereka keluarga pun juga sekali-sekali boleh menengok kan? Oh, boleh. Hanya Boleh. memang di masa pandemi ini Ibu, jadi cukup kami batasi. Kami harus screening juga, ya. Jangan sampai nanti karena rentan ya, jangan sampai nanti tertular atau apa. Karena kami kan komunitas besar. Jadi nanti kalau satu kena, karena kami pernah ngalami. Ya, gimana nih ceritanya waktu kemarin agak pandemi, waktu COVID tinggi, sempat banyak yang sakit ya, suster ya? Ya, sempat banyak. Itu saya baru datang 2 bulan ya, itu 2-3 bulan di Santa Ana. Waktu itu memang sudah ketar-ketir sih saya, karena wah ini lingkungan yang sangat rentan begitu. Lalu sementara kan yang melayani kami juga dari luar. No. Jadi, nah itu waktu itu juga kan baru-baru ya, katakanlah ya, tahun 2001 awal begitu. Jadi masih cukup ya banyak gitu. Nah, suatu ketika ada yang kena begitu ya, 26 suster kami kena. Jadi saya harus pikir nih harus bagaimana nih ya. Untunglah kami ada ruangan yang akan kami bongkar, tapi belum sempat. Jadi itu yang kami gunakan sebagai tempat untuk perawatan para suster. Puji Tuhan di kompleks kami 26 suster itu semua sehat, kembali sehat dan selamat. Jadi yang kami rawat, kalau yang ke rumah sakit ya memang membutuhkan peralatan tambahan gitu ya. Tapi kalau yang di sini masih bisa. Kami mendatangkan suster-suster perawat yang dari Boromeus, dari Katalus, membantu kami di sini. Dan juga karena syukur dekat dengan Panti Rapih, jadi juga disupport untuk dari rumah. Ya, 26 sakit bersamaan ya. Dan 29 karyawannya.
Belum termasuk karyawan. Itu 26 susternya, Terus 29 karyawannya. Jadi bisa dibayangkan Bu, saat itu ya. Dan tapi yang gelombang aman kedua toh? juga kena lagi ada. Suster Jadi Birgita aman toh? puji Tuhan. Ya, mungkin karena Tuhan tahu begitu. Iya. Iya, saya perlu menemani para suster. Jadi ya, puji Tuhan. Dan memang waktu awal-awal juga memang pimpinan, kamu jangan langsung terjun ke sana nanti kalau semuanya sakit. Hanya sakit siapa yang Ya, merawat? jadi artinya saya yang membantu karena justru saya waktu itu ya sedih ya, malah sedih karena ya justru suster-suster yang memang terjun ya, para suster saya yang menjadi tim ya, pendamping itu yang kena juga, mau nggak mau dan harus dirawat. Oh itu saya sedih banget gitu. Jadi Ya. harus bagaimana ya, tapi puji Tuhan semua bisa berjalan, bisa selamat dan Ya. sehat lagi ya. Jangan sampai terulang lagi. Aduh ya semoga. Sudah lewat tapi nanti ada virus apa lagi, jangan sampai. Iya. Ya, baik Suster Birgita. Saat ini mendampingi para suster Adiuswo. Mereka mengikuti masa tuanya, seandainya mereka dipanggil meninggal dunia, itu dimakamkan di mana, Suster? Ada satu kompleks sendiri? Ada. Jadi kalau teman-teman mau melihat boleh sih di video kami semua ada tuh upacara-upacara media kami. Oh. Kami punya media Suster CB di Bisa YouTube, nah itu bisa dilihat. Nah, makamnya itu ada di Merican Gedaya, di kompleks dulu pembinaan. Jadi saya mengatakan tuh komunitas Alpha dan Omega. Jadi pembinaan awal di sana, pada saya lalu sampai pembinaan akhir komunitas keabadian di sana juga, di belakang ada nama khusus untuk Suster CB. Ya. Kalau tadi Suster bilang Alpha dan Omega, ternyata menjadi suster itu menyenangkan ya Suster. Tuhan menjaga dari awal sampai sakit, sampai meninggal pun ada yang membantu dan merawat. Ya. Apa yang bisa Suster ambil dari perjalanan ini? Luar biasa. Saya selama boleh menjalani 25 tahun hidup membiara, merasa bahwa banyak berkat yang boleh saya alami, yang saya terima. Pengalaman apapun selalu ada berkatnya. Itu yang saya syukuri. Jadi saya merasakan bahwa hidup ini membahagiakan. Seperti juga saya dulu cita-cita kalau ditanya kenapa kamu ingin jadi suster, kayak kamu kok jadi suster gitu. Wah itu bagi saya itu menantang. Tapi di satu sisi juga saya kepingin bahagia kok gitu. Nah akhirnya itu yang terus memotivasi saya pribadi bahwa kebahagiaan itu yang saya harus ciptakan sendiri, bukan dari siapapun. Artinya ya memang ketika kita dekat, sungguh dekat personally dengan Tuhan dan mengalami kasih-Nya yang begitu kuat, udah deh yang lain-lain rasanya hanya tambahan saja begitu. Artinya nomor satu Tuhan yang menjadi utama. Dan Tuhan itu selalu, itu makanya lagu ku tahu Tuhan itu asal ku hidup suci tidak turut dunia, itu bagi saya artikan coba selalu mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup, dalam peristiwa yang saya saat itu hadapi begitu, atau dalam perjalanan hidup saya misalnya awal-awal pasti kok begini ya, kok begitu ya, tetapi dibawa dalam doa, lalu mencoba mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui peristiwa itu. Akhirnya ya saya syukuri bahwa saya boleh mengalami itu. Contohnya. Berbahagia. Dan Suster mengatakan pernah dipertobatkan. Nah itu gimana Suster penjelasan? Oh ya, saya merasa dipertobatkan itu di komunitas Santa Ana. Santa Ana. Ya saya mengalami bahwa komunitas Santa Ana seumpama sumur Yakob, begitu. Sumur Yakob di mana saya boleh mengalami banyak hal yang saya timba, artinya
Sumur Yakobnya itu komunitas. Saya dipertobatkan oleh para suster justru di situ. Contoh kecil ya, contoh kecil. Ada suatu ketika suster kami kan banyak yang stroke, pasca stroke gitu. Nah, suatu ketika saya dipanggil suster dengan tidak jelas alasan. Tolong garukkan tangan saya. Nah, tangan suster tersebut stroke. Tangan yang sebelah kanannya tidak lemah ya, paralis. Nah, yang digigit nyamuk itu tangan yang sehat. Gatel. Dia minta bagaimana itu dia mau menggaruk. Contoh semacam itu. Itu saya langsung matek. Itu beliau-beliau kan nggak bisa apa-apa. Lalu yang terbaring gitu ya ketika kita bilang dede gitu ya, di dede juga ada misalnya ada kotoran atau ada apa laler atau ada apa kan nggak bisa begini-begini. Iya. Gitu. Siapa yang mau ini kalau kita nggak nemani, kalau kita tidak memperhatikan. Lalu juga sudah usia, tetapi para suster itu maksudnya sama-sama usia lanjut 80-an, tetapi masih mau juga mendorong suster-susternya yang tidak bisa, yang di kursi roda begitu. Artinya dalam segala keterbatasan mereka masih mau untuk saling menolong, saling dan peka begitu. Padahal kalau dibilang ya aku juga butuh ditolong, diperhatikan dan sebagainya. Tapi dengan masih mampu menolong yang lain ya, di rumah ya. Ya itu juga. Lalu yaitu ada suster yang memang hanya bisanya di kamar, tapi masih bisa mendengar macamnya gitu. Nah suster yang padahal suster itu pakai kursi roda, tetapi juga mengunjungi temannya dengan kursi roda sendiri, dia mengayuh. Saya cuma mengamati saja apa yang dilakukan dia. Mengayuh begitu, ternyata dia menyampaikan pada suster tersebut di kamar. Yuk kita berdoa. Kita berdoa yuk. Tadi Tiko menyampaikan informasi-informasi yang perlu terkait keprihatinan, entah ada suster yang sakit, atau ada situasi dunia, situasi negara gitu. Yuk kita berdoa untuk ini, untuk ini. Jadi diajak berdoa. Nah, suster tersebut sharing, padahal sama-sama. Lalu yang ada satu ketika juga mengatakan, lagi omong-omongan di depan kamar saya pikir siapa ya ini, ceritanya asik sekali. Nah, mereka sharing tentang hidup berkomunitas gitu. Lalu saya sapa, selamat sore suster, selamat sore. Ini loh, aku tuh bisa membaca. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat. Jadi saya bacakan tulisan renungan, refleksi. Tetapi saya tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Coba bayangkan. Satu nggak bisa dengar, satu nggak bisa lihat. Jadi yang satu, suster yang satu, penglihatannya kurang jelas. Ya. Lalu yang satu, pendengarannya berkurang. Tetapi mereka berupaya untuk berkomunikasi. Nah, itu yang bagi saya hal luar biasa. Itu yang bagi saya adalah kekudusan. Saya setiap hari saya selalu dapat air kehidupan di dalam kehidupannya para suster dan aktivitas para suster. Itu yang saya sungguh-sungguh amat syukuri. Dan saya dalam menjalani perutusan ini saya tidak sendiri. Saya ada tim, ada para suster yang sungguh-sungguh juga membantu. Ya. Ada seksi kegiatannya, gitu. Ada seksi kegiatan yang merangkai kegiatan-kegiatan, lalu juga ada sesi liturginya. Jadi semua suster terlibat. Ada suster yang memang mengurusi untuk bagian kesehatan. Jadi kalau ada suster yang sakit atau butuh apa, ada yang bagian membelikan barang-barang kebutuhannya para suster. Gitu. Yang notabene rata-rata sudah juga terbatas semua. Tapi tetap berusaha memberikan yang terbaik. Iya. Itu yang saya syukuri. Baik. Jadi ternyata dengan keterbatasannya mereka justru bisa saling membantu, saling berbela rasa dengan sesama suster ya. Ya. Dan saya salut dari Suster Birgita adalah kesabarannya. Ya, ngurusin orang sakit satu aja susah, apalagi ini jumlahnya 80 ya? Berapa suster? 81 dengan saya 80 ya.
Ya, tentunya kesabarannya diuji. Oh, Tetapi latihan itu. Mungkin kalau tidak ada para suster, saya juga tidak sabar. ya, Artinya semua dilatih dan diberi rahmat oleh Tuhan. Iya. ya. Nah, suster, kalau kita tadi bicara panggilan tadi, kembali ke awal mula, suster memilih CB. CB itu Carolus Baromius ya. Ya. Memang lebih ke pendidikan atau ke kesehatan ininya? Saya di kesehatan karena saya basicnya perawat. Tapi ada ceritanya. Sebenarnya saya tuh nggak kepingin jadi. Saya tuh masuk suster. Saya jujur nih, saya masuk suster. Saya tuh sebenarnya juga pelarian tanda petik. Pelariannya itu apa ya? Saya nggak kepingin jadi perawat. Karena image saya jadi suster itu berjumpa dengan anak-anak seperti gambaran saya dulu gitu. Terus mengunjungi keluarga. Sangat simpel gitu. Menjadi suster pikiran saya gitu. Lalu ketika sudah jadi suster selesai nopis pembinaan begitu, saya diutus di panti rapi. Nah, dalam perutusan, Birgit kamu studi lanjut begitu. Waduh, kok jadi perawat lagi gitu. Lalu suster saya mengatakan, nanti dalam perjalanan panggilan itu akan muncul. Nah, dalam perjalanan itu juga saya dipertobatkan lagi. Ya, dipertobatkan dengan ini. Waktu saya juga studi tuh, jadi pagi kerja melayani di rumah sakit. Nah, sorenya saya studi. Tetapi dalam sebuah pengalaman, satu peristiwa, saya merawat pasien yang notabene stroke yang koma. Pasien itu koma. Biasa kan namanya mahasiswa waktu itu praktek juga ya, maksudnya karena maju studi, semua rutinitas. Jadi artinya memandikan, bagi saya itu memandikan pasien biasa saja gitu ya, is usual karena sudah biasa. Lalu memberikan sonde karena pakai itu kan nggak bisa minum, jadi makan minum pakai sonde, ngasih obat, suntikan, ngukur infus, ngukur urin dan sebagainya. Selesai gitu ya. Pokoknya hanya rutinitas. Saya melakukan itu rutinitas. Nah, udah selesai nih karena mau ujian. Jadi saya cepet-cepet harus belajar gitu ya. Nah, suatu ketika dalam doa saya teringat. Sebenarnya saya tuh keluar pintu setelah selesai merawat pasien. Saya keluar pintu seperti ada panggilan. Ita, mengapa engkau mau meninggalkan aku? Tapi saat itu saya abaikan karena saya mau ujian. Nah, dalam suatu kesempatan meditasi, kontemplasi, muncullah itu si pasien. Jadi gambaran saya di situ dan suara itu. Suara Ita, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu kan suaranya Yesus ketika disalib. Menangislah saya minta ampun sama Tuhan. Karena saya sudah meninggalkan Tuhan. Yang saat itu hadir dalam diri pasien. Dan itulah yang mempertobatkan saya. Dan disitulah panggilan saya. Saya syukuri saya boleh menjadi perawat. Dan saya bangga saya menjadi perawat. Karena saya juga perawat bukan apa-apa ya. Bagi saya dulu perawat itu apa sih gitu. Tapi bagi saya sudah mensyukuri. Karena bisa apa saja. Mulai dari 6 pelayan seksi sampai menjadi yang memimpin segalanya gitu. Dalam arti memimpin, mengkoordinasikan. Itu bisa dilakukan oleh perawat. Gitu. Jadi ini yang saya sungguh amat syukuri, saya bangga sekarang menjadi perawat yang dulu saya mau tinggalkan. Dan benar kata-kata pimpinan saya, nanti suatu ketika panggilan itu akan muncul dan akan kamu temukan dalam perjalanan. Nah, artinya apa? Ketika kita sungguh mendengarkan suara Tuhan. Jadi mau membuka hati, Tuhan pasti banyak memberikan rahmat dan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup. Itu sih Bu. Waduh, luar biasa suster. Kita semua juga bisa belajar dari suster Birgita ya, khususnya buat sahabat KDJ. Bagaimana tadi suster melalui pengalamannya ini merasa dipertobatkan. Tuhan selalu memanggil-manggil ya.
Dan kuncinya adalah satu, kita mendengarkan ya suster ya. Ya. Mendengarkan dan menjalani apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Nah, sahabat KDJ, kalau tadi Suster Birgita mengatakan bahwa di Santa Ana itu menggembirakan suasananya ya. Ya. Saya akan bagikan video pada saat kemarin ini upacara dan lomba 17 Agustus ya, Suster. Tidak upacara, tapi kami ada kegiatan upacara permainan gitu ya, buat senang-senang saja. Oke, sebentar ya, kita coba lihat bagaimana keseruan dari para suster untuk mengikuti lomba ini. Ya, oke, sebentar. Iya. Ini acara 17 Agustus, kayaknya seru ya. Seru. Juga perlombaan dan ternyata di susteran juga suster-suster dengan melempar bola aja udah happy ya suster ya. Iya, ada cerita itu ya. Sebenarnya lombanya itu ada 4 lomba. Lombanya itu salah satunya ya melempar bola itu adegan terakhir, lomba yang terakhir. Sebenarnya untuk suka-suka aja. Tetapi ternyata dalam melempar bola pun tidak mudah untuk para suster yang sudah terbatas. Kami juga tetap melibatkan suster-suster yang bahkan yang tiduran juga kami libatkan. Oh ya? Ya, saya tidak share itu videonya. Jadi tetap kami melayani mereka. Ketika keranjang basketnya, keranjang itu jauh dari mereka, ya kita dekati keranjangnya itu. Sehingga mereka bisa, walaupun sambil tiduran bisa lempar bola ya? Iya, jadi keranjang yang kita dekatkan ke mereka. Jadi memang para suster yang mendampingi ini yang perlu kreatif ya. Gitu, dan perlu fleksibel melihat para suster. Oh, kalau para susternya seperti ini kita harus bagaimana begitu. Dan bagi para suster itu kalau berhasil itu sesuatu yang gitu, apa ya, menggembirakan. Jadi kayak kalau kita anak udah yes gitu. Para suster juga gitu, ketika bisa memasukkan bola, yes, waduh happy banget. Nah, gitu. Bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa ya, berharga ya. Artinya saya masih mampu gitu. Ya, dia mungkin dianggapnya aku sudah tidak berharga atau tidak bisa apa-apa, tetapi justru dengan keterbatasan itu mereka bisa saling membantu, saling support ya, khususnya suster-suster yang kondisinya lemah, yang terbaring tidur gitu ya. Nah, suster, kalau bicara tadi kan suster happy banget ya menjadi seorang suster ya, menjadi suster perawat juga ternyata happy juga ya. Ya. Kalau ada orang tua yang anaknya ingin menjadi suster, harapannya gimana? Jangan, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Takut. Ya, karena justru menjadi yang saya alami selama 25 tahun membiara ya. Justru mereka-mereka yang dipanggil menjadi imam, bruder, suster, ketika orang tuanya membutuhkan, atau misalnya contoh sakit, justru yang paling cepat datang itu adalah pengalaman saya sendiri. Ibu saya kenapa dulu tuh agak awal untuk menyerahkan saya, karena takut kehilangan. Anak perempuan nanti kalau sudah jadi kalau sudah jadi suster aku nggak pernah lagi semacam itu, nggak pernah lagi berjumpa dan sebagainya. Memang dalam arti ada waktunya ketika cuti, apalagi sekarang kan sudah bisa video call ya, amat dimudahkan. Tetapi bahwa pada saat yang saya syukuri dan ternyata itu anugerah buat saya, ketika ibu saya kemarin sakit belum lama ini, ibu saya sakit.
kakak saya telepon, suster, tante suster bisa nggak pulang gitu, ibu sakit. Wah itu saya, padahal tugas-tugas saya banyak gitu ya. Saat itu memang ada pergulatan dalam diri saya berdoa di Bunda Maria. Saya nggak tahu mesti bagaimana, karena waktu itu Rabu-Abu, percis Rabu-Abu. Saya dapat itu ya akhirnya saya sampaikan pada pimpinan saya, ibu saya sakit bagaimana ini. Karena tugas-tugas saya saat itu agenda saya cukup lumayan. Akhirnya diperbolehkan saya langsung pulang. Dan selama saya diberi kesempatan 20 hari menemani ibu saya sampai pergi, sampai meninggal, dan saya menghantar ibu saya, itu bagi saya luar biasa. Kakak saya mengatakan, tante, ya maksudnya tante suster, tante itu datang tepat pada waktunya. Dan itu anugerah, benar-benar saya merasa bersyukur. Di saat ibu membutuhkan suster, ya, suster bisa yang hadir. notabene ibu selalu takut kehilangan saya. Anak. Ya, dan ya itu bagi saya itu sesuatu yang membahagiakan, walaupun sebentar ya 20 hari, dan di saat sakit, mulai ibu sakit saya antar dari ya sampai perginya saya boleh menghantarkan dan ibu pergi dengan damai. Itu yang bagi saya anugerah yang luar biasa. Jadi tidak perlu takut, juga tidak perlu takut, khawatir kalau anaknya nanti kehilangan talentanya, tidak, malah semakin berkembang. Begitu. Ya, artinya jadi buat para ibu-ibu, orang tua yang anaknya ingin menjadi seorang suster, ya harus disupport ya suster ya. Ya. Doakan. Dukungan keluarga sangat penting. Dukungan keluarga sangat penting ya. Oke. Arti panggilan sendiri bagi suster bagaimana? Panggilan bagi saya itu anugerah. Anugerah, dan memang bukan saya yang mau saja, tetapi lebih dulu Allah yang memanggil saya dan Allah yang memilih saya. Begitu. Jadi yang itu yang saya alami, dan rahmat ini sungguh-sungguh rahmat, dan saya terima rahmat itu dan saya syukuri. Jadi memang benar-benar anugerah ya Bu ya. Saya memaknai panggilan saya itu, kalau hanya mengandalkan kemampuan saya tidak bisa. Gitu. Saya mengatakan saya rapuh. Saya juga orang yang rapuh, begitu, manusia yang rapuh sekali. Tetapi Allah sungguh mencintai saya apa adanya, dengan keberadaan saya, kerapuhan saya, kedosaan saya, dan sebagainya. Allah tetap mencintai saya. Nah, kalau bukan Allah yang sungguh mengasihi, rasanya saya, yaitu makanya saya mengatakan panggilan adalah anugerah. Anugerah, luar biasa. Panggilan adalah cinta Allah. Cinta Allah. Dari sharing Suster Birgita, kita banyak belajar ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat menyayangi kita dan selalu menuntut kita. Dan di 25 tahun hidup membiara, kira-kira masih ada harapan atau cita-cita lain yang suster inginkan? Cita-cita saya hanya satu, seperti dulu, saya ingin hidup bahagia, dan saya merasa semakin bahagia ketika melihat sesama saya, para suster saya juga bahagia. Mereka bahagia, kita sudah sangat bahagia ya. Dan nanti tiba gilirannya kita akan juga menjelang tua, akan memasuki masa tua ya suster ya. Ya betul. Ya, jadi para orang tua bahwa menjadi seorang suster pun memasuki usia tua juga tetap dalam perawatan, dalam lindungan Tuhan, semuanya sudah diatur dengan baik, diberikan anugerah juga ya, walaupun dengan keterbatasan ini. Ya. Seperti lagu Bu. Hidup itu adalah kesempatan yang seperti itu. Ya. Betul yang tadi kita dengarkan. Jangan sia-siakan waktu-waktu itu, kesempatan untuk banyak hal. Banyak hal. Jadi supaya semakin hidup itu bermakna ya Bu ya. Oke. Kira-kira kalau dari ayat kitab suci, suster ambil ayat itu apa yang buat pegangan hidup suster? Cukuplah rahmat bagimu. Cukuplah rahmat bagimu.
Ya, rahmat Tuhan. Artinya saya dalam keadaan apapun saya percaya Tuhan akan mencurahkan rahmatnya pada saya. Itu. Kalau saya memang lebih banyak dari kata-kata Bunda Pendiri ya. Bunda Pendiri itu punya doa khusus, doa open cinta yang kami yang kami daraskan setiap hari. Di dalamnya ada kalimat, semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Nah, disitulah yang selalu saya mohon rahmat setiap hari agar saya boleh dianugerahi cinta. Karena ketika kita memiliki cinta itu rasanya apapun ya bisa kita lalui. Ya, amin. Suster, di akhir acara ini kira-kira bisa ditayangkan lagi video suster-suster yang mungkin ada yang lain yang saat bernyanyi bersama itu di videoku apa di video suster ya? Videonya Ibu. Oke, sebentar. Ini tadi atau yang ini ya, yang video supaya kita semakin semangat maju tak gentar. Maju tak gentar, sebentar. Oh, sorry, nggak bisa. Ada satu lagi, suster, ada videonya? Sebentar Bu, saya open dulu. Oh, ya. Ya. Maaf. Saya share screen ya Bu ya. Ya, oke, silakan suster. Coba saya coba share screen. Oke. Nah, biar semangat saya. Ini terakhir ini para suster, sebagian kecil para suster. Maaf. Nah, ini ada para pendamping juga di sini. Oh, iya. Ya, kalau yang masih terlihat muda itu ya para pendamping yang masih terlihat. Dan ini kebanyakan yang masih mandiri. Ini ada panggung juga ya? Nah, itu kemarin habis dipakai acara Bu. Oh, acara kleding dan kawal kekal, kleding profesi dan kawal kekal. Kebetulan temanya nuansa 17-an, nasionalisme. Oke. Wah, semangat suster-suster ya. Iya. Dengan yang anak-anak muda. Baik suster, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih untuk sharingnya. Di sini saya banyak belajar bahwa ternyata dengan kesabarannya itu dipertobatkan ya suster ya. Banyak Tuhan itu baik sekali melalui kejadian di dalam perjalanan kehidupan kita itu kita dipertobatkan dan menjadi lebih kuat. Nah, sebelum mengakhiri mungkin ada sedikit closing statement dari suster yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Ati atas perjumpaan dan juga saya boleh bersama Komsos AJ ya dalam acara kisah di balik jubah ya. Saya boleh menyampaikan sedikit pesan khususnya untuk teman-teman muda. Tadi panggilan hidup itu kan anugerah, kesempatan, dan kita juga diutus di sana. Apapun pilihan teman-teman, disyukuri. Syukuri. Ya, tapi minta tolong kalau teman-teman muda merasa ada bisikan-bisikan lembut Tuhan, tolong didengarkan, diselipkan pilihan untuk hidup membiara, entah menjadi imam, bruder, atau suster. Ya. Dan untuk orang tua, tidak perlu khawatir, pasti akan tetap boleh bersama dan justru malah saya kira bahagia ya kalau anaknya bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan. Itu. Ya. Terima kasih suster, aku bahagia sekali bisa berjumpa dengan Suster Birgita yang begitu semangat, yang begitu
bahagia dan terharu juga aku melihat dari raut wajah suster saat brebes mili. Ya. Baik, suster, kita akan akhiri acara ini hingga di sini. Sahabat KDJ dimanapun Anda berada, kita banyak belajar dari suster Birgita bahwa ayolah kalau kalian mendengarkan bisikan-bisikan itu, jangan ditutupi ya suster ya, coba ikuti ya, dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu membimbing kita. Terima kasih Suster Birgita dan juga terima kasih para sahabat KDJ dimanapun Anda berada yang sudah setia mengikuti acara ini. Kami akan akhiri acara ini hingga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi untuk lain kesempatan. Saya Teresia Ati bersama dengan Suster Birgita Diah Juliati, SCB. Kita jumpa lagi dan salam damai. Terima kasih, Suster. Oke, Bu Ati. Sampai jumpa.